Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Nabi Muhammad lahir, jin tak bisa curi berita iblis menangis sedih. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, menjadi hari duka bagi jin dan iblis. Kala itu, jin yang gemar mencuri berita saat Rasulullah SAW lahir, para jin kehilangan kemampuan untuk mencuri berita. Akibatnya, para dukun dan tukang sihir kehilangan kesaktiannya. Dalam buku berjudul Jalan Damai Rasulullah, Risalah Rahmat bagi Semua, karya Fuad Abdurrahman, disebutkan sebelum kelahiran baginda Nabi, para jin leluasa mencuri berita goib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lagi mencuri dengan berita goib dari langit. Mereka akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka, tulis Fuad. Ketika mereka dilarang naik ke langit, maka mereka berkumpul dan menemui iblis, lalu berkata, "Dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik. Menyebarlah kalian di muka bumi dari barat sampai timur," ujar iblis, "dan perhatikan dengan seksama apa yang sebenarnya telah terjadi." Mereka lalu menyebar mengelilingi bumi. Sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana mereka melihat bayi Muhammad sedang dikelilingi para malaikat. Cahaya memancar dari dirinya hingga ke langit. Sedangkan para malaikat itu saling memberi ucapan selamat satu sama lain. Selanjutnya para jin itu kembali menghadap iblis dan menceritakan semua yang telah mereka saksikan. Maka iblis pun berteriak dengan suara keras, "Ah, telah keluar Ayyarul Alam dan rahmat bagi Bani Adam. Karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat dia dan umatnya memandang." Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menuturkan, iblis menangis sangat keras sebanyak 4 kali. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia diusir dari surga, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, dan ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Iblis menangis saat kelahiran Rasulullah SAW karena mereka tahu bahwa kelahiran Rasulullah SAW akan membawa petunjuk bagi umat manusia, dan secara otomatis akan menghalangi misi jahat iblis. Rahasia langit. Riwayat lain menyebut, dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bangsa jin dapat menduduki tempat-tempat di langit itu untuk mencuri kabar dan mengetahui rahasia-rahasia langit. Mereka mencuri berita-berita Al-Quran di langit untuk disampaikan kepada ahli-ahli nujum dan tukang-tukang tenung yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kisah tersebut diceritakan dalam Al-Quran surat Jin yang artinya, "Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api." Quran surat Al-Jin ayat 8. Pada ayat ini Allah menceritakan pernyataan jin ketika dia mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan Al-Quran, serta menjaga beliau dari jin-jin itu. Langit ketika itu dijaga dengan ketat. Panah-panah dari api disediakan di seluruh penjuru langit untuk mencegah jin-jin mendekatinya, sebagaimana yang sering mereka lakukan. Ibnu Abbas berkata, dahulu jin-jin itu dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu. Ketika mereka mendengar suatu kata, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Ucapan yang mereka dengar adalah benar, tetapi tambahan-tambahan mereka semuanya bohong.
Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, mereka dilarang menduduki tempat-tempat tersebut. Lalu mereka sampaikan larangan tersebut kepada iblis, sedangkan ketika itu bintang-bintang belum dipakai untuk memanah jin-jin itu. Lalu iblis berkata kepada mereka, larangan itu disebabkan suatu kejadian di muka bumi. Lalu iblis mengirim tentara-tentaranya untuk menyelidiki kejadian tersebut. Mereka mendapatkan Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat di antara dua gunung di Mekah. Lalu mereka menemui iblis dan menyampaikan penemuan mereka itu kepadanya. Lalu iblis berkata, inilah kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.